Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kami dari kelompok bioinformatika kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nasifal, BP 1910421023, Kamelia Putri M. Nur, Anissa Prilita, dan Anita Mayangsari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan cara penggunaan aplikasi Crystal X dan Mega guna untuk mengidentifikasi serta melihat pohon filogenetik dari suatu sekuen yang telah diidentifikasi. Baiklah, langsung saja mungkin masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai penggunaan aplikasi Crystal X. Mungkin yang pertama akan mempresentasikan atau menjelaskan, kita mohon kepada saudari Kamelia Putri. Kepada Kamelia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka data yang telah kita simpan dari kontik minggu lalu. Untuk membuka datanya, kita dapat klik kanan, kemudian klik Open With, dan pilih Notepad. Terus apabila sudah seperti kemudian sequence-nya ini kita blok, kemudian Ctrl C. Setelah itu dibuka website NCBI 11, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih Nucleotide Blast. Data yang kita copy tadi kita paste pada Enter Query Sequence. Kemudian sudah seperti ini tampilannya. Kita scroll ke bawah. Sebelum menekan Blast, kita cek dulu algoritma parameter. Pada general parameter, yaitu yang max target sequence-nya ini, kita pilih yang 500. Kenapa kita pilih yang 500? Karena kita ingin melihat hubungan kekerabatan dari data ini. Jadi semakin banyak data, maka dapat semakin bisa dilihat hubungannya. Kemudian jika sudah, klik Blast. Kita tunggu sebentar. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Berarti data yang kita bahas tadi itu merupakan spesies dari Faecervaria cancrifera Fuchsia ZMKUAM 01911. Kita dapat melihat tuh karena datanya paling atas. Dan juga dari query cover-nya itu nilai yang paling tinggi 93%. Untuk melihat hubungan kekerabatan ini dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama dari nilai query cover-nya, yang kedua dari nilai first identifikasi ini. Tapi biasanya lebih sering yang query cover. Ini merupakan bagian description-nya. Terus kita juga dapat melihat pada bagian grafik summary. Kita klik. Terus kita scroll ke bawah. Pada bagian ini, pada grafik ini dapat kita lihat ada sequence yang pendek dan ada juga sequence yang panjang. Setelah itu kita juga dapat melihat pada bagian alignment. Tujuan kita untuk melihat bagian alignment ini ialah untuk melihat apakah ada sequence yang kosong pada susunan sequence ini atau tidak.
Biasanya untuk melihatnya tuh lebih bagus menggunakan bioedit, karena kalau di NCBI Atlas ini tampilannya cuma seperti ini. Jika ini sudah, nanti kita kembali ke description. Bagian description ini, kita akan mencari beberapa sequence pembanding untuk dapat melihat hubungan kekerabatannya. Pada bagian ini yang pertama kita lakukan, kita hapus centang pada select all. Jadi kita pilih 10 atau 12 file gitu. Atau 12 sequence yang mau kita jadikan pembanding. Kita bisa pilih secara acak ini terus umpamanya 3 data pertama kita urutkan, terus pilih secara acak. Kita lihat ke bawah. Tadi 4 data, kita bisa ambil yang ini. Data ke-5. Ambil ini data ke-6. Ke-6. Ini data ke-7. Data ke-8. Data ke-9 dan data ke-10. Setelah kita pilih 10 sequence untuk perbandingan, selanjutnya kita klik download dengan format FASTA Complete Sequence. Kita dapat melihat pada bagian downloadnya. Jadi ini merupakan data dari yang telah kita save tadi, di kanan. Kemudian open with, pilih notepad, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini dapat kita lihat ada angka yang ini merupakan nomor asesmen dari sequence yang kita pilih tadi. Ini juga merupakan nomor asesmennya. Jadi untuk penamaannya kita bisa hapus saja. Lihat. Kemudian untuk penamaan ini tidak boleh ada spasi. Nama sequence-nya ini tidak boleh ada spasi, jadi diganti jadi underscore. Terus ini bisa kita ganti jadi angka 1, A, atau berdasarkan daerahnya. Biar mudah kita kasih dengan huruf A saja. Dan yang lainnya tuh bisa kita delete. Begitu juga sampai 9 data berikutnya. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian ini kita ubah jadi B. Ini juga kita hapus, kita underscore, terus huruf C. Underscore buat D. Lihat.
Pada bagian yang F ini dapat dilihat banyak masa susunan sequence-nya. Berarti ini merupakan complete genom, yang mana complete genom itu biasanya terdiri dari 16.000 sampai 18.000 basa. Jadi untuk penamaannya kita bisa buat Cantivora complete genome. Nah, sedangkan data terakhir ini merupakan partial sequence karena cuma sebagian datanya. Sequence-nya tuh sedikit gitu. Apabila kita sudah mengubah semua nama dari sequence-nya, hal yang berikutnya kita lakukan ialah dengan klik. Apabila sudah diubah semua nama file, hal yang berikutnya dilakukan yaitu kita klik file, kemudian kita pilih save as. Ini akan pada file yang ini kita kasih nama latihan D1. Kemudian kita save. Apabila sudah seperti itu, hal yang berikutnya kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi CrystalX. Apabila kita sudah membukanya, maka kita pilih bagian file, kemudian load sequence. Kita pilih di mana kita menyimpan file tadi. Bagian 1. Kemudian kita open. Baiklah, untuk kita selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya ya, Saudari Camelia. Mungkin untuk penyampaian selanjutnya, kita telah masuk ke aplikasinya CrystalX. Mungkin untuk penyampaian selanjutnya disampaikan oleh Saudari Anita Mayangsari. Kepada Saudari Anita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya pada aplikasi CrystalX, file yang sudah kita buka. Nah, ini sekuen ini kita bisa merubah fontnya menjadi ukuran font 12, dan juga kita juga bisa merubah warnanya. Kita klik color, kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau lebih nyamannya pakai background coloring, kita pakai background coloring saja. Nah, kita klik pakai background coloring. Nah, setelah itu kita akan melakukan alignment. Klik alignment, pastikan dulu modenya itu dalam bentuk mode multiple alignment. Mode selanjutnya, kita klik alignment, kita klik do complete alignment. Nah, selanjutnya kita klik OK.
Nah, apabila sequence yang kita gunakan ini atau yang kita ambil itu semakin panjang, maka elemennya ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, setelah alignment ini selesai, aplikasi Clustal X ini kita tidak bisa langsung mengeditnya atau tidak bisa langsung memotong sequence dari awal sampai akhir, dan tidak bisa juga mengedit gap-gapnya yang ada di sequence ini. Jadi kita membutuhkan aplikasi BioEdit. Nah, sebelum itu kita save dulu filenya. Kita save sequence dalam format FASTA. Kita klik yang FASTA-nya aja, kita hapus format Clustal-nya, kemudian klik OK. Selanjutnya kita cari file di data sequencing 2, kita buka yang latihan 1. Kita open with dengan aplikasi BioEdit. Klik OK. Nah, selanjutnya agar nama spesiesnya itu terlihat dengan jelas, kita bisa geser. Tuh, kita geser supaya terlihat dengan jelas. Kita juga bisa mengganti fontnya. Kita ganti ke font 12. Nah, selanjutnya kita akan mensejajarkan sequence ini. Jangan lupa diubah dulu modenya dalam mode edit. Kita pilih sequence yang akan diedit. Pilih sequence-nya. Nah, kita delete sequence, edit, kemudian klik delete sequence. Selanjutnya pilih lagi sequence yang mau kita delete. Klik edit lagi, kemudian delete sequence. Nah, selanjutnya kita akan menghapus gap-gapnya ini dengan cara mengklik Shift, lalu digeser ke ujung kiri. Nah, setelah itu kita delete, klik delete. Kita geser ke, kita cari lagi gap-gapnya. Nah, ini kan ada gap, kita klik lagi, klik Shift sebelah kanan. Kemudian klik delete. Nah, itu kan masih ada gap-gapnya yang di ujung. Itu caranya. Untuk menghapusnya kita blok dulu. Kemudian kita klik delete. Nah, gap-gap yang ada di tengah ini menunjukkan bahwa ada terjadinya mutasi di sequence tersebut. Kita klik File, kemudian klik Graphic View.
Di sini kita bisa merubah back weight-nya, kita ubah ke angka 12. Dan juga kita bisa mengubah back height-nya di angka 12 juga. Kemudian klik redraw. Setelah itu, adanya bintang-bintang yang di bawah ini menunjukkan bahwa ini bisa bahasanya dapat dipertahankan. Selanjutnya kita kembali lagi ke klik file. Kemudian kita untuk melihat komposisi bahasanya, kita klik squen. Kemudian kita pilih nucleic acid. Dan klik nucleotide composition. Di situ kita akan melihat komposisi basa dari squen ini pada spesies Fagervaria cranivora. Lengan ini panjang basanya itu 936 base pair. Kemudian untuk GC-nya itu ada 44,55% dan AT-nya itu 55,45%. Jumlah nukleotid A-nya itu ada 300. Kemudian yang C ada 249 dan yang G itu ada 168 dan yang T ada 219. Pada spesies Fagervaria cranivora C itu panjangnya ada 936 base pair dan GC-nya ada 44,55 serta AT-nya ada 55,45%. Untuk jumlah nukleotid A-nya itu ada 300. Kemudian C-nya ada 249, G-nya ada 168, dan yang T ada 219. Perbedaan panjangnya ini karena dipengaruhi adanya gap-gap yang berbeda pada squen. Gitu. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi klik file. Nah, kita simpan save as dalam format FASTA dengan file name latihan 2. Dalam format FASTA kita simpan di data string 2 dan kemudian kita save. Baik, terima kasih untuk penjelasan aplikasi Pulsa X. Sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudari Adita Mayang. Baiklah, selanjutnya kita akan memproses data kita dengan menggunakan aplikasi MegaX yang akan dipandu oleh Saudari Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk langkah selanjutnya, kita menggunakan aplikasi MegaX. Langkah pertama, kita buka filenya, klik file, klik open a file session, lalu kita pilih file yang telah kita simpan tadi, latihan 2.
klik analyze, klik OK, klik yes. Ini oke. Lalu kita pilih TA. Tunggu sebentar. Ini Shazam. Nah, kalau di sini untuk mengetahui panjang sequence yang udah kita alignment, yang udah kita edit, yang udah kita potong itu berjumlah 944 base pair. Selanjutnya untuk mengetahui conserve site-nya, kita klik conserve. Sebelum itu kita pilih TA, biar kelihatan bahasa-bahasa nukleotidanya. Lalu kita pilih conserve. Nah, di sini terlihat pada highlight muncul tampilan daerah yang berwarna kuning sebagai daerah conserve tersebut. Di mana daerah conserve itu dari 653. Lalu, nah daerah conserve ini memiliki daerah yang basanya sama. Seperti contoh, ini A, basa A, adenin, AA sampai ke bawah. Nah, ini dapat membantu kita dalam melakukan analisis hubungan kekerabatan. Selanjutnya, kita mencari variation atau variasi. Kita klik yang di sebelahnya, V. Nah, terdapat 287 dari 944 sequence. Selanjutnya itu parsimoni informatif. Kita klik PI. Nah, terdapat 106 parsimoni informatif dari 944. Nah, ini parsimoni informatifnya. Selanjutnya kita pilih single stone atau kita klik S. Nah, di sini terlihat bahwa single stone-nya itu 181 dari 944. Nah, single stone ini hanya ada satu bahasa yang berbeda dari 8 bahasa. Untuk mendownloadnya nanti kita bisa pilih Excel di sini. Selanjutnya kita melihat jarak untuk soal-soalnya itu. Bentar. Untuk soal selanjutnya tabel jarak genetik. Sebelum itu kita minimize dulu. Kita pilih distance, pilih compute per waist distance, kita klik yes. Ini kita pilih none, klik OK. Nah, keluar tampilan seperti ini. Kita bisa mengaturnya menjadi 2 angka di belakang koma dengan mengklik ini, decrease depreciation of distance. Angka di belakang koma 0,0 boleh. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Fagervaria cancrifora dengan nah di sini terdapat angka 0,0, 0,0 dan sampai 0,37. Jadi untuk membacanya itu di sini dapat kita lihat jarak antara Fagervaria cancrifora B dengan Fagervaria cancrifora C itu berjarak 0,00. Sedangkan jarak antara Fagervaria cancrifora B dengan Fagervaria cancrifora A itu berjarak 0,0. Nah, kalau di sini untuk jarak Fagervaria cancrifora C dengan A itu berjarak 0,0. Lalu untuk jarak yang ini Fagervaria cancrifora B dengan Fagervaria cancrifora D itu berjarak 0,0 sampai yang kayak ini 0,0. Lalu di sini itu jarak antara Fagervaria cancrifora B dengan Fagervaria
MUDI F itu berjarak 0,11. Nah, di sini itu jaraknya antara Fager Varia Canchiflora C dengan Fager Varia MUDI F, berjarak 0,11. Begitupun sampai ke ujung. Nah, langsung aja sampai ke bawah. Untuk jarak Fager Varia Canchiflora B dengan Fager Varia Canchiflora Complete itu berjarak 0,29. Nah, di sini untuk jarak Fager Varia Canchiflora C dengan Fager Varia Canchiflora Complete itu berjarak 0,29. Sampai yang di sini itu jarak dari Fager Varia Keralensis. Nah, dengan Fager Varia Canchiflora Complete itu berjarak 0,37. Nah, mungkin segitu penjelasan dari Nisa untuk jarak dari tabel genetik tersebut. Nisa kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menjelaskan berbagai macam pengumpulan data dari aplikasi Mega X ini. Baiklah, selanjutnya itu mengenai pohon filogeninya. Jadi di aplikasi Mega X ini kita bisa melihat bagaimana pohon filogeninya, seperti apa kekerabatannya dan sebagainya. Jadi langsung saja kita klik filogeni. Kita ambil tes maksimum likelihood tree. Kita tekan yes. Oke, di sini untuk test of filogeninya kita ubah dulu menjadi non, karena bootstrap method ini akan memakan waktu beberapa menit untuk menghasilkan data. Jadi langsung saja kita setelah kita ubah menjadi non test of filogeninya, lalu kita tekan OK. Dapat dilihat hasilnya seperti yang dapat kita lihat. Fager Varia Canchiflora B berkerabat dekat dengan Fager Varia Canchiflora C. Lalu Fager Varia Canchiflora B dan C berkerabat juga dengan yang lebih dekat dengan Fager Varia Canchiflora A. Di sini juga Fager Varia B, C, dan A berkerabat dekat juga dengan Fager Varia Canchiflora D. Begitu juga dengan yang lebih dekat dengan Canchiflora D, A, dan C dan B, yaitu Fager Varia Karalensis H. Sedangkan yang yang tidak agak jauh kekerabatannya, yaitu Fager Varia Canchiflora Complete, Fager Varia mode F, dan Fager Varia mode G. Itu berada di berbeda genusnya dengan yang Fager Varia Canchiflora. Baik, di sini kita juga bisa merubah tampilan daripada pohon filogeninya dengan mengklik ya itu kita tekan traditional rectangle, kita ambil rectangular, kita ambil strike atau ya oke. Bisa juga kita ambil curve. Baik, di sini kita juga bisa merubah daripada font. Kita ambil font, kita ambil taxon name,
Di sini di font style kita ambil italic agar dia miring. Oke. Maka akan terlihat miring gitu. Di sini kita juga bisa untuk merubah daripada bentukan tebal atau tidaknya pohon filogeninya. Bisa kita klik gambar kunci, display the three formatting tools. Kita ambil branch, kita ambil line width. Di sini kita bisa mengubah setebal apa yang kita mau daripada pohon filogeninya. Bisa kita ambil 3 feet atau 4 atau 5. Ya, di sini kita coba 4 aja. Kita tekan OK. Nanti pohon filogeninya akan bertambah tebal seperti itu. Mungkin dikembalikan dulu ke di back. Kita ambil lagi filogeni. Kita ambil lagi maximum likelihood. Kita tekan yes. Tadi itu kan test of filogeninya none. Sekarang kita coba untuk bootstrap mode metode. Nomornya itu 100 lah, karena kalau lebih dari 100 mungkin akan memakan waktu. Jadi kita ambil 100 saja. Kita tekan OK. Kita tunggu prosesnya beberapa menit untuk menghasilkan pohon filogeninya. Proses ini agak lama daripada yang tadi karena ini menggunakan metode pengulangan gitu. Jadi diulang-ulang sampai mendapatkan ketelitian yang lebih teliti mengenai kekerabatan suatu spesies yang telah kita ambil sekuennya. Jadi kita membutuhkan waktu beberapa saat untuk mendapatkan hasil. Oke, didapatkan hasil seperti ini. Dapat kita lihat di situ ada tambahan angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan berapa kali pengulangan sehingga mendapatkan hasil seperti yang telah tergambar di layar. Misalnya seperti untuk mendapatkan Fagervaria cancrifera berkerabat dekat dengan Fagervaria cancrifera C, itu memiliki 30 kali pengulangan sehingga mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa Fagervaria cancrifera B dan C itu berkerabat. Begitu juga dengan angka 51, angka 100,
Hmm. Oh, untuk yang selanjutnya tidak jauh berbeda dengan yang non tadi. Cara mengubah tampilan daripada pohon filogeninya tetap sama, yaitu seperti kita buka curve. Jadi tetap sama, tidak ada perbedaan. Untuk mengubah fontnya pun tetap sama dengan mengambil view, ambil font, text name, kita ambil italic tadi, klik OK, maka akan berubah fontnya. Juga untuk mengubah font filogeninya menjadi lebih tebal atau menjadi lebih tipis, sama dengan tadi, kita ambil gambar kunci, kita ambil branch, lalu kita ubah berapa yang kita mau. Oke, kita ambil 4 saja, maka akan berubah pohonnya menjadi lebih tebal. Oke, begitulah cara mendapatkan hasil pohon filogeni dari sekuen-sekuen yang telah kita olah tadi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.